Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 231 Wajah Guido dipenuhi keputusasaan saat rasa takut melanda seluruh tubuhnya. Warna wajah Ashwin dan Michael memudar, dan hati mereka tenggelam saat menyadari apa telah terjadi. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa segalanya berubah begitu tiba-tiba. Segalanya berjalan baik sebelumnya, tetapi kesetiaan Stanley yang berubah merusak rencana mereka. Bagian terburuknya adalah, bagaimana jika Guido memutuskan untuk mengkhianati mereka dan mengungkap keterlibatan mereka dalam hal ini kepada Iris? Katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Iris bahkan lebih marah lagi saat mengetahui ada orang lain selain itu Guido berada di balik ini. Guido secara naluriah melirik ke arah Ashwin dan Michael. Tetapi ketika dia melihat tatapan mengerikan di mata mereka, dia menjadi bersemangat dan menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih jauh. Katakan padaku siapa orang itu, cepat. Jika Anda tidak ingin mengatakan apapun, saya akan menelepon polisi sekarang dan membiarkan mereka menangkap Anda karena pelanggaran fiskal. Iris meludah. Guido tidak bisa menahan gemetar saat mendengar ini. Dia tahu betul sejauh mana kekuatan keluarga Yang, dan jika Iris menyerahkannya ke polisi, hidupnya akan hancur. Melihat Guido hampir patah karena tekanan Iris, Michael segera tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain. Dia mengambil langkah maju ke arah Iris dan berlutut. Itu aku, Nona muda, akulah orangnya. Siapa yang memerintahkan Tuan Boyd melakukan ini? Dia menyatakan. Karena tidak ada jalan untuk mundur dari kejadian ini, dia bersedia memikul semua kesalahannya sendiri untuk melindungi Ashwin. Lagi pula, dia lebih suka hanya salah satu dari mereka yang mendapat masalah daripada keduanya. Apalagi Ashwin merupakan sosok yang berpengaruh di dunia bisnis, dan ia yakin Ashwin berhutang dia, bantuan akan berguna di masa depan. Bahkan jika Iris memecatnya saat itu juga, Ashwin mungkin bisa mencarikannya pekerjaan baru dengan mudah. Itu kamu, beraninya kamu, Michael. Iris marah pada saat ini. Michael terdiam. Dia tahu bahwa penjelasan sebanyak apapun tidak akan mampu mengubah nasibnya, jadi dia memutuskan untuk melakukannya diam. Bagaimanapun, inilah yang pantas dia dapatkan. Tetap waspada, Iris. Michael dan Mr. Boyd memiliki level yang hampir sama, jadi menurutku dia tidak akan bisa memerintah Mr. Boyd begitu saja. Saya yakin ada orang lain di balik semua ini, kata Ariel sambil mencibir. Lalu, dia melirik penuh arti ke arah Ashwin, yang masih meringkuk di belakang Michael. Dia tahu bahwa Ashwin dan Leon memiliki perbedaan dan bahwa Ashwin sengaja mencoba menjebak Leon selama ini. Oleh karena itu, dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa Ashwin mungkin adalah dalang di balik ini. Namun, ini hanya spekulasi, jadi dia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti nyata. Iris sepertinya menyadari hal ini juga, jadi dia segera menenangkan diri dan menambahkan, Michael, beritahu aku siapa. Tidak ada yang melakukannya, ini semua ideku, jawab Michael setenang mungkin. Ashwin menghela nafas lega ketika mendengar ini dan segera menatap Michael dengan tatapan penuh terima kasih. Kamu, Ariel mulai frustrasi. Dia tahu ada yang lebih dari ini, tetapi kenyataan bahwa Michael menolak mengungkapkan rahasianya sangat membuatnya kesal. Kenapa kamu melakukan ini pada Leon? Michael, Iris bertanya sambil menatap Michael dengan dingin. Sebenarnya, dia mempunyai kecurigaan yang sama dengan Ariel, tapi sejak kejadian ini dimulai. Itu karena Leon adalah pacar Ariel, semua orang di perusahaan tahu bahwa aku naksir dia, dan aku hanya punya peluang bersamanya jika aku menyingkirkan semua pesaingku terlebih dahulu. Petik 2, Bab 232. Michael menatap Leon dengan tatapan mematikan saat dia mengatakan ini. Kamu gila, saya sudah mengklarifikasi berkali-kali bahwa Leon bukan pacar saya, dan tidak ada yang terjadi di antara kami berdua. Jadi Anda hanya mengatakan omong kosong. Bentak Ariel. Itu tidak mungkin. Andalah yang memperkenalkan dia ke perusahaan kami, dan dengan melakukan itu, Anda bahkan menyingkirkan Conrad.
Kenapa lagi kamu melakukan ini untuknya jika dia bukan pacarmu? Apa menurutmu aku bodoh, Ariel? Michael mendengus. Omong kosong, siapa yang memberitahumu bahwa akulah yang memperkenalkan Leon ke perusahaan itu? Dan apa yang membuatmu berpikir aku memecat Conrad karena dia? Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, Irislah yang melakukan semua ini, dan tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Saya hanyalah kambing hitam atas tindakannya. Ariel akhirnya meledak. Menjadi kambing hitam bagi orang lain bukanlah pengalaman yang menyenangkan, dan dengan melakukan itu, rumor mulai beredar tentang dia dan Leon sebagai sebuah barang, jadi hal ini berdampak signifikan pada reputasinya. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia bahkan berhasil tetap diam tentang hal ini sampai sekarang. Apa, ini semua ulah Nona Yang? Bagaimana ini bisa terjadi? Rahang Michael terjatuh. Ariel benar, akulah yang mempekerjakan Leon. Dan akulah yang membebaskan Conrad dari tugasnya dan salah satu dari semua ini ada hubungannya dengan dia. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan belum mengenal Leon sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacarnya? Iris menjelaskan dengan tenang. Rasanya seperti sebuah bom dijatuhkan di tengah ruangan, dan semua orang tercengang. Michael, Ashwin, dan bahkan pimpinan manajemen lainnya benar-benar terkesima dengan berita ini. Awalnya semua orang mengira Ariel lah yang mendukung dan membantu Leon selama ini. Namun ternyata yang mendukungnya selama ini adalah Iris. Tidak heran Iris secara eksplisit mengungkapkan keinginannya untuk mengasuh Leon dan tidak akan berubah pikiran, bahkan dengan pengaruh Ashwin. Semuanya meremehkan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Michael terjatuh ke tanah, wajahnya sepucat hantu. Dia selalu mengira Leon dan Ariel adalah sebuah barang. Itulah sebabnya dia sengaja memilih Leon berkali-kali dan bahkan bergabung dalam skema Ashwin untuk menjebak Leon atas penipuan. Ternyata dia memang idiot, dia pantas menerima ini. Saya minta maaf karena melakukan ini, Nona Yang. Saya dibutakan oleh keserakahan saya dan memilih pihak yang salah. Ia bersedia memikul semua tanggung jawab karena menurutnya ini akan sia-sia jika ia berhasil mendapatkan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Michael, keserakahanmu telah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, jadi bagaimana aku bisa memberimu yang lain? Bab 233, Michael, Guido, Stanley, kalian bertiga terlibat dalam upaya menjebak Leon atas penipuan, dan dalam melakukan ini. Anda menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan ini tidak dapat dimaafkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian bertiga secara resmi dipecat, dan kalian tidak lagi ada hubungannya dengan Elegante Group, Iris menyatakan dengan sungguh-sungguh. Melihat ketiganya memberikan pengabdiannya kepada perusahaan selama bertahun-tahun, Iris memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan dengan memecat mereka alih-alih menuntut secara hukum atas kejahatan mereka. Terima kasih, Nona Yang. Mereka bertiga mengucapkan terima kasih dengan muram dan berdiri, bersiap untuk pergi. Nona Yang, tunggu sebentar, tiba-tiba Leon maju selangkah. Apa itu? Iris meliriknya dengan ragu. Nona Yang, kemampuan untuk memahami dan memperbaiki kesalahan adalah kualitas yang menurut saya harus dihargai semua orang. Saya yakin Pak Wallace terpaksa mengambil bagian dalam hal ini karena tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah rumah tangganya, dan karena dia mau belajar dari kesalahannya, saya rasa kita harus memberinya kesempatan lagi. Adapun Michael dan Mr. Boyd, keduanya dengan sengaja mencoba menjebaknya dan baru berterus terang setelah melihat bahwa rencana mereka gagal. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak pantas untuk dimaafkan. Leon, kesalahan Stanley hampir membuatmu kehilangan pekerjaan dan reputasimu. Jadi mengapa kamu memohon belas kasihan demi dia? Apakah Anda tidak waras? Iris terhibur dengan ini. Itu benar. Tahukah Anda berapa banyak uang yang hilang bagi perusahaan karena hal ini? Dia tidak hanya hancur. Produk bernilai hampir 7 juta dolar, tetapi kita bahkan mungkin perlu memberikan kompensasi 70 juta dolar kepada Wick Group. Apa gunanya penyesalannya jika ini adalah harga yang harus dibayar oleh perusahaan kita? Ariel mengejek. Saya tahu itu, namun karena penatua Wick dan saya sudah lama sekali, saya mungkin dapat membujuk dia untuk tidak memberikan kompensasi. Mengenai produk yang telah dirusak oleh perusahaan, saya bersedia memberikan 10% dari bonus tahunan saya untuk mengkompensasi kerugian perusahaan. Bagaimana kedengarannya, Nona muda? Leon bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu, Iris sangat marah dengan hal ini. Dia melontarkan tatapan mematikan padanya dan berkata dengan gigi terkatup,
bonus tahunanmu adalah hadiah atas kerja kerasmu, jadi aku tidak ingin kamu menyerah. Jika Anda berhasil meyakinkan Wick Group untuk membatalkan tuntutan dan kompensasi finansial, saya akan memberi Stanley kesempatan lagi. Kesepakatan. Leon sangat gembira dengan hal ini. Untungnya, Jensen mengetahui hal ini lebih awal, yang mengakibatkan kerugian finansial minimal bagi Wick Group. Oleh karena itu, Leon tahu bahwa jika dia berbicara dengan Penatua Wick tentang hal ini, dia pasti bersedia membatalkan semua tuntutan terhadap Elegante Group. Tidak akan terlalu sulit untuk mencapai tugas Iris. Terima kasih, Tuan Serigala. Aku akan selalu mengingat apa yang kamu lakukan untukku. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Stanley segera berlutut dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Leon. Dia awalnya mengira dia akan kehilangan pekerjaannya, tetapi yang mengejutkan, Leon memutuskan untuk membantunya alih-alih memberitahu dia tersentuh oleh kemurahan hati Leon. Tolong, Tuan Wallace. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yang saya harap hanyalah Anda belajar dari kesalahan Anda dan segera membantunya bangkit. Baiklah, pertunjukan sudah selesai, semuanya kembali bekerja, Iris menyatakan dengan tajam sebelum melirik dengan penuh arti. Bab 234 Leon dan Ariel mengikutinya keluar kamar. Ashwin mengepalkan tangannya saat dia melihat sosok mereka yang mundur menghilang dari pandangan, wajahnya pucat pasi. Dia merencanakan skema ini sampai ke detail terakhir dalam upaya untuk menyingkirkan Leon, tetapi semuanya hancur. Meskipun dia berhasil lolos tanpa cedera, dia tahu Iris sudah mulai mencurigainya. Namun, karena dia telah berkorban dan mencapai banyak hal untuk perusahaan, dan juga karena kakeknya adalah pemegang saham Young Group, Iris memilih untuk memberinya kesempatan lagi. Tikus, meski merasa kalah, Ashwin tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima hal ini. Pandangan terakhir Iris padanya sebelum pergi adalah pandangan peringatan. Jika dia berani mengobarkan sesuatu lagi, tidak ada jaminan bahwa Iris akan menunjukkan belas kasihan padanya di masa depan. Segera setelah pertemuan berakhir, Leon bergegas ke Wick Group untuk meminta maaf secara langsung kepada Penatua Wick dan mengklarifikasi apa yang terjadi. Penatua Wick sangat ramah dalam hal ini. Dia tidak hanya memilih untuk tidak memikul tanggung jawab apapun, tetapi dia bahkan menghibur Leon mengenai kejadian yang terjadi. Akhirnya keduanya bahkan memutuskan tanggal lain untuk pengiriman produk berikutnya, dan Leon pergi. Tapi tidak sebelum membuat catatan mental tentang kemurahan hati Penatua Wick. Karena Wick Group memutuskan untuk melupakan semua ini, Iris juga menepati janjinya kepada Leon dan memberikan Stanley kesempatan lain. Tak hanya itu, sejak Pak Boyd dipecat, ia malah mewariskan pekerjaannya kepada Stanley. Stanley tidak hanya berhasil mempertahankan pekerjaannya, dia bahkan mendapat promosi, dan karena itu dia semakin berterima kasih kepada Leon atas kemurahan hatinya. Pada saat yang sama, dia bertekad untuk membuka lembaran baru dan berusaha bekerja keras untuk membalas budi Leon dan Iris atas kebaikan mereka. Di sisi lain, stok jamu dan bahan-bahan Leon sebelumnya sudah habis, dan sejak ketiga pabrik dijadwalkan untuk segera memproduksi lebih banyak produk, dia memutuskan untuk menghubungi Benedict untuk meminta bantuan. Setelah mengetahui situasinya, Benedict tidak segan-segan membantu mengisi kembali perbekalan Elegante Group. Dia menyerahkan kasus Leon kepada cucunya, Cynthia. Sore itu, Leon dan Cynthia bertemu di sebuah hotel untuk makan siang bisnis. Hotel yang dimaksud tak lain adalah The Regency, salah satu hotel mewah paling terkenal di Springfield kota. Leon tiba di hotel dengan sepeda motornya, dan dia baru saja memarkir sepedanya ketika sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di sebelahnya. Dua pria muda berusia pertengahan 20-an turun dari mobil. "Hei, bukankah ini Leon Wolf?" Salah satu pria yang rambutnya disisir ke belakang tampak terkejut melihat Leon. "Ya Tuhan, sudah lama sekali, kalian." Leon juga kaget bertemu dengan mereka. Keduanya adalah teman kuliahnya, yang rambutnya disisir ke belakang adalah Dominic Sawyer, dan yang lainnya adalah Sean Jenkins. "Apakah kamu di sini untuk pertemuan itu juga, Leon? Tapi aku tidak ingat ada orang yang mengundangmu." Dominic bertanya pada suli suara. "Pertemuan apa?" Leon bingung dengan ini. Dia kehilangan semua kontak dengan teman kuliahnya sejak dia lulus. "Dominic, mungkinkah Janice Lynch yang mengundangnya?" Sean angkat bicara. Itu mungkin. Dominic mempertimbangkannya sejenak, tapi sepersekian detik kemudian, seluruh wajahnya bersinar sebarkan cinta. Bab 235, ya,
jelas takdir ingin kita bertemu satu sama lain. Jadi kenapa kita tidak masuk ke dalam bersama? Dia berkata dengan ringan. Tidak, terima kasih. Saya di sini untuk rapat, jadi sayangnya saya tidak bisa bergabung. Leon menggelengkan kepalanya. Leon adalah seorang yatim piatu, dan satu-satunya cara dia berhasil masuk perguruan tinggi adalah karena dia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menabung untuk dana kuliahnya. Namun karena ia berasal dari keluarga miskin, ia selalu dipandang rendah oleh teman-teman sekelasnya dan tidak memiliki banyak teman. Tidak hanya itu, dia adalah orang yang pemalu dan suka menyendiri. Dominic justru sebaliknya, dia berasal dari keluarga kaya yang memiliki aset jutaan dolar. Oleh karena itu, Dominic selalu menjadi anak yang populer dan menjadi incaran banyak gadis semasa kuliah. Leon dan Dominic bukanlah tipe orang yang diharapkan untuk berkumpul bersama, tetapi tidak hanya itu, Dominic sering mengganggu Leon selama kuliah. Selain itu, tidak ada yang mengundangnya ke pertemuan tersebut, jadi tentu saja dia tidak mau hadir. Dominic meraih lengan Leon. Kamu tidak berencana untuk pergi, aku tidak akan mengizinkannya, kita sudah lama tidak bertemu, dan sayang sekali jika kamu tidak datang. Tidak, ada rapat yang harus aku hadiri, dan aku tidak mungkin membatalkan. Leon baru saja hendak menolak tawaran Dominic sekali lagi ketika Sean menyela, sudah cukup, Leon. Kami semua sudah mendengar tentang apa yang terjadi, jadi Anda tidak perlu malu lagi pula. Janice akan berada di sana hari ini, jadi apakah kamu tidak akan menemuinya? Meskipun Leon kehilangan kontak dengan teman kuliahnya, pernikahannya dengan Marilyn dan perceraian berikutnya tetap terjadi. Pembicaraan di kota, jadi tentu saja, mereka semua mendengarnya. Janice juga ada di sini, gelombang kehangatan menyebar ke dalam hati Leon saat wajah cantik Janice muncul di pikiran. Janice adalah perwakilan kelas mereka di perguruan tinggi, dan meskipun dia adalah gadis yang pendiam, dia baik hati dan bijaksana, dan satu-satunya orang yang bersedia membantu Leon ketika semua orang meremehkannya. Karena dia sangat membantunya di masa lalu, Leon selalu berteman dengannya selama kuliah. Tapi sayangnya, dia kehilangan kontak dengannya setelah menikahi Marilyn. Baiklah, aku akan datang. Dia akhirnya menyerah. Dia sudah lama tidak bertemu Janice dan ingin tahu bagaimana keadaannya. Oleh karena itu, dia ingin bertemu langsung dengannya dan meminta nomor teleponnya untuk tetap berhubungan. Mengenai pertemuannya dengan Cynthia, dia tahu bahwa Cynthia akan meneleponnya begitu dia tiba, jadi tidak masuk akal baginya untuk meninggalkan pertemuan begitu dia tiba. Leon, Dominic, dan Sean memasuki bilik pribadi di restoran hotel. Saat mereka bertiga tiba, sebagian besar tamu sudah ada di sana dan asyik mengobrol. Leon melihat sekeliling ruangan dan dengan cepat melihat Janice. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia tidak bisa tidak menyadari bahwa dia bahkan lebih cantik dari yang dia ingat. Dia tampaknya telah keluar dari cangkangnya dan sekarang lebih percaya diri dan tenang dibandingkan sebelumnya. Dom, kamu akhirnya sampai di sini, kami sudah menunggumu. Itu benar, aku mulai bertanya-tanya apakah kamu akan datang. Beberapa teman kuliah Leon langsung menuju ke arah mereka ketika mereka melihat kedatangan Dominic. Bahkan gadis-gadis itu tampak berdiri tegak ketika mendengar ini, kecuali Janice. Mereka berbalik untuk menatap. Bab 236. Dominic selalu menjadi salah satu anak populer di sekolah, dan dia menjadi objek ketertarikan banyak gadis saat itu. Kemudian, hal ini menjadi semakin menonjol karena semua orang sudah lulus dan sekarang sudah bekerja, sehingga mereka sadar akan pentingnya uang. Meskipun kekayaan keluarga Dominic menurun jika dibandingkan dengan beberapa nama besar di kota Springfield, kekayaan tersebut masih jauh melebihi apa yang dapat mereka bayangkan, sehingga kehadirannya terus menimbulkan badai kemanapun dia pergi. Oh, aku dan Sean berpapasan dengan Leon dalam perjalanan ke sini, makanya kami terlambat beberapa menit, jelas Dominic sambil melengkungkan bibirnya membentuk senyuman tampan dan nakal. Leon, semua orang membeku ketika mereka akhirnya menyadari pria yang berdiri di belakang Dominic dan Sean. Ekspresi ketidaksukaan dan penghinaan terpancar di wajah mereka, kecuali Janice. Tatapan berbinarnya tertuju pada wajah Leon, dan dia menyambutnya dengan senyuman yang indah. Lama tak jumpa, itu benar. Aku tidak percaya ini sudah 3 tahun, Leon tidak dapat menahan keluh kesahnya. Leon, dia baru saja hendak meminta nomor kontak Janice, tapi perasaan tatapan menghina teman-teman lamanya membuatnya menelan kata-kata selanjutnya, dan dia memutuskan untuk tinggal lebih lama karena takut dipermalukan.
Baiklah, kita semua adalah teman lama sekarang, jadi kita tidak perlu terlalu tegang satu sama lain. Mari kita semua duduk, kata Dominic sambil menunjuk ke kursi yang kosong. Dominic, kamulah yang pertama kali memprakarsai pertemuan ini, jadi kamu harus duduk di depan meja. Sean tahu bahwa Dominic selalu memperhatikan Janice, jadi ketika dia menyadari bahwa Janice duduk di ujung meja, dia segera menarik kursi di sebelahnya dan mempersilakan Dominic untuk duduk. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Dominic saat dia menatap Sean dengan tatapan setuju. Janice tidak hanya menjadi orang terpintar di kelas, tetapi dia juga salah satu gadis tercantik di perguruan tinggi. Dominic selalu naksir dia sejak awal masa kuliah mereka, tapi meski sudah merindukannya selama lebih dari 2 tahun, dia masih belum berhasil memenangkan hatinya. Ketika mereka lulus dan akhirnya berpisah, dia terpaksa menyerah padanya. Namun, sekarang mereka akhirnya bertemu setelah 3 tahun, dia tidak bisa tidak menyadari betapa cantiknya dia menjadi diriku, dan diam-diam berharap dia bisa membuatnya terkesan dan menarik perhatiannya selama pertemuan ini. Semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing, dan Leon, mengetahui tempatnya, memutuskan untuk duduk di ujung meja yang lain. Namun, 2 orang di kedua sisinya memindahkan kursi mereka ke samping dengan rasa tidak suka ketika mereka melihatnya. Leon sedikit malu dengan hal ini, dan untuk sesaat, dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus duduk atau meninggalkan. Dominic diam-diam sangat gembira melihat ini. Janice selalu dekat dengan Leon selama masa kuliah mereka, dan karena itu, dia selalu memilih Leon. Meskipun semua ini terjadi di masa lalu, dia tetap tidak bisa menahan kebencian terhadap Leon karena hal ini dan dipermalukan di depan umum. Kamu bisa duduk di sebelahku, Leon, kata Janice sambil tersenyum, sambil memindahkan kursinya ke samping, membuat beberapa tambahan antara dia dan Dominic. Leon ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia ingat bahwa dia setuju untuk menghadiri pertemuan Janice ini. Senyuman Dominic membeku di wajahnya, dan secercah kebencian melintas di matanya. Namun, karena apa yang terjadi sudah terjadi, dia tidak punya pilihan selain menelan perasaannya. Bab 237, aku akan membayar makan siangnya hari ini. Jadi teman-teman, silakan pesan apapun yang kalian mau, Dominic menyatakan sekuat tenaga. Karena kamu mengatakan ini, Dom, aku tidak akan menahan diri. Hotel ini sangat mewah dan mahal. Aku bahkan belum pernah berada di tempat seperti ini seumur hidupku. Saya juga, satu-satunya alasan kita bisa makan di sini hari ini adalah karena Dominic. Kalau tidak, mengapa pekerja kantoran seperti kita bisa menikmati makanan mahal seperti itu benar. Kami sangat beruntung memiliki teman seperti Dominic. Pujian dan kata-kata kekaguman terdengar di seluruh meja. Tidak perlu berterima kasih padaku. Menurutku, membayar makan siang semua orang bukanlah hal yang sulit, kata Dom sambil membusungkan dada dengan bangga. Saat dia mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah Janice, berharap Janice akan terkesan. Adapun Leon, dia sama sekali tidak perlu takut, namun, yang membuat Dominic kecewa, Janice bahkan tidak melihat ke arahnya. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada Leon saat dia bertanya sambil tersenyum. Aku belum pernah berbicara denganmu sejak kamu menikah, Leon. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, Leon tersenyum canggung. Dia baru saja bercerai dan diusir dari rumah Marilyn belum lama ini, dan dia tidak yakin apakah itu dianggap baik-baik saja. Namun, karena ia akhirnya terbebas dari penderitaan, ia menganggap ini sebagai kemenangan. Berapa nomor barumu? Saya berharap kita bisa tetap berhubungan di masa depan, kata Janice sambil berseri-seri. Nomor saya adalah, Leon segera mengeluarkan ponselnya untuk menambahkan Janice ke media sosialnya. Saat dia melihat ini, warna wajah Dominic memudar, dan seluruh rasa kemenangan pun sirna. Namun, dia segera kembali tenang dan tertawa. Aku juga ingin tahu bagaimana kabarmu, Leon. Di mana kamu bekerja saat ini? Oh, saya bekerja sebagai sekretaris presiden di sebuah perusahaan kosmetik, jawab Leon. Sekretaris presiden? Kedengarannya seperti pekerjaan bergengsi, Janice terkejut dengan ini. Bagaimana prestisiusnya? Setiap perusahaan memiliki presiden atau CEO. Jadi tentu saja mereka membutuhkan seorang sekretaris, itu benar. Sekretaris adalah gelar yang sangat bagus untuk seseorang yang tugasnya hanya membawakan kopi kepada CEO. Peran sekretaris biasanya pekerjaan perempuan. Bagaimana bisa seorang pria menjadi sekretaris seseorang? Aneh sekali.
Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, dan rasa tidak suka di mata mereka semakin terlihat jelas pada kami. Dominic mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang dan berpura-pura terkejut. Leon, dari yang kuingat, kamu dulu bekerja di salah satu perusahaan Manson. Jadi apa? Leon ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya bergumam, aku baru saja bercerai dari Marilyn. Lagi pula, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran. Cerai? Semua orang kaget mendengarnya. Karena mereka kehilangan kontak dengan Leon selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Oh ya, sepertinya aku pernah mendengarnya beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda menikah dengan keluarga Manson dan seterusnya. Ternyata mantan istrimu selingkuh, bahkan hamil anak laki-laki lain, lalu akhirnya mengusirmu dari rumah. Beraninya dia, wanita yang tidak tahu malu sebarkan cinta. Bab 238. Dominic menyatakan dengan pura-pura marah seolah-olah dia benar-benar membela Leon. Tetapi kenyataannya, dia mengungkapkan rasa malu Leon untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Itu sebabnya dia bersikeras membawa Leon ke pertemuan itu agar dia bisa mempermalukan Leon di depan semua orang. Apa, istrinya selingkuh dan bahkan hamil anak lelaki lain? Memalukan sekali, ini sangat lucu. Hahaha, semua orang terkejut mendengarnya pada awalnya tetapi segera tertawa. Tak satu pun dari mereka yang pernah terkesan dengan Leon, dan sekarang setelah berita memalukan ini terungkap, mereka mulai semakin mengejeknya dan membuatnya tampak jijik. Satu-satunya orang yang tidak tertawa saat itu adalah Janice yang sangat kasihan pada Leon. Dia tahu bahwa mereka sengaja mengolok-oloknya, dan mencoba menghiburnya. Leon, tolong jangan menganggapnya serius. Jangan khawatir. Aku sudah terbiasa dengan ini, jawab Leon singkat. Dia bukan orang bodoh. Ia tahu kalau Dominic sengaja mengungkit hal ini untuk mempermalukannya. Namun, dia sekarang berada pada titik kehidupan di mana dia tidak lagi diganggu atau marah oleh hal-hal seperti ini. Orang-orang ini adalah teman sekelas lamanya, dan hanya karena Dominic bersedia membuat dirinya terlihat lebih baik dengan mengorbankan orang lain tidak berarti dia harus melakukan hal yang sama. Dia bukan tipe orang yang sama seperti semua teman kuliahnya dulu. Kamu sama rasionalnya dengan yang kuingat. Secercah kekaguman melintas di mata Janice. Alasan dia bersedia berteman dengan Leon di masa lalu adalah karena dia sangat mengaguminya, terutama kesabaran dan rasionalitasnya. Meskipun Leon adalah siswa biasa-biasa saja dan tidak memiliki banyak bakat dalam hal apapun, dia selalu mengagumi karakternya. Dominic dan orang-orang lain yang tertawa sedikit dihina ketika Leon menepisnya. Namun, karena mereka adalah teman sekelas, mereka merasa tidak pantas untuk terus mengejeknya, dan lambat laun tawa itu mulai mereda dengan canggung. Cincin, tiba-tiba, telepon Leon berdering. Dia melirik sekilas ke layar dan menyadari bahwa itu adalah Cynthia. Suara riang Cynthia terdengar dari ujung telepon. Leon, aku sudah sampai di The Regency. Kamu ada di mana? Oh, aku ada di bilik restoran. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera mencari Anda, jelas Leon sebelum menutup telepon. Maaf semuanya, tapi sayangnya saya harus bertemu orang lain untuk makan siang. Jadi mohon maaf, dia mengumumkan sambil berdiri bersiap untuk pergi. Satu-satunya alasan dia setuju untuk menghadiri pertemuan itu adalah untuk mendapatkan nomor telepon Janice. Dan sekarang setelah dia mencapainya, tidak ada gunanya tinggal lagi. Bertemu orang lain untuk makan siang? Siapa ini? Pacar Anda? Semua orang kaget mendengarnya. Mereka mendengar suara wanita di ujung telepon dan secara naluriah mengira itu adalah pacar Leon. Bagaimana mungkin? Kamu baru saja bercerai. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menemukan pacar baru secepat ini? Seseorang berkata sambil terkekeh. Semua orang mengangguk setuju. Mereka semua sangat mengetahui latar belakang Leon. Seorang anak yatim piatu miskin yang baru saja bercerai, tidak ada wanita waras yang mau berkencan dengan orang seperti ini. Leon, apa kamu marah karena kami baru saja menertawakanmu? Kami hanya bercanda, tolong jangan ambil hati ini. Dominic dengan cepat meraih lengan Leon. Alasan dia mengundang Leon ke sini adalah untuk mempermalukannya di depan semua orang. Jadi tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Leon pergi secepat ini. Bab 239, Hei, Dom, benar. Kami semua hanya bercanda, jadi kamu tidak perlu mengingat semua ini. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu, jadi sayang sekali jika kita pergi begitu cepat, protes bergema di seluruh ruangan. Mendengar hal tersebut, Janice pun mulai berpikir bahwa Leon sedang marah.
maka dia segera menambahkan, Leon, karena kamu sudah di sini, kenapa tidak tinggal untuk makan siang dulu? Kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Aku ingin bertemu denganmu. Janice sangat bersungguh-sungguh, satu-satunya alasan dia setuju untuk datang ke pertemuan itu adalah untuk mencoba peruntungannya bertemu Leon. Dan sekarang dia ada di sini, dia tidak ingin dia pergi begitu cepat. Maaf, Janice, tapi aku harus lari, kenapa kita tidak bertemu beberapa hari lagi, dan kita bisa makan bersama, saya akan menjadi tuan rumah. Namun sebelum Leon menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka, dan Cynthia melangkah ke dalam kamar. Siapa kamu? Kejutan dan keheranan merayapi benak semua orang ketika mereka melihat wanita cantik yang melenggang masuk ke dalam ruangan. Cynthia Sir terkenal di seluruh kota karena kecantikannya, dan keanggunan serta ketegasannya membuatnya begitu mempesona sehingga orang hampir bisa tertipu dan berpikir bahwa dia adalah Dewi Yunani yang kuat. Meski Janice juga seorang wanita cantik, ia tetap tersendat di samping Cynthia, belum lagi wanita lain yang kurang menarik di meja itu. Sungguh menakjubkan, beberapa wajah pria itu berseri-seri dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas takjub. Mereka pernah bertemu dengan banyak wanita menarik sebelumnya, tetapi Cynthia bisa dibilang adalah orang tercantik yang pernah mereka lihat. Hei, cantik, apa yang membawamu ke sini hari ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan gagah, bertanya-tanya apakah Cynthia tidak sengaja masuk ke bilik mereka. Namun, Cynthia langsung mengabaikannya dan melangkah ke arah Leon begitu dia melihatnya. Leon, bukankah kamu mengundangku ke sini untuk makan siang? Apa yang kamu lakukan di sini? Di kamar orang lain, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini, serunya kesal. Aku kebetulan bertemu dengan beberapa teman lamaku di kampus, jadi aku mampir untuk menyapa. Aku tidak bermaksud membuang waktumu seperti ini, Cynthia. Leon tersenyum canggung. Semua orang ternganga mendengarnya. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan Cynthia akan ada di sini untuk Leon. Semua orang mengira Leon hanya menggunakan pertemuannya sebagai alasan untuk melarikan diri, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Mungkinkah dia pacar baru Leon? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang saling bertukar pandang karena tidak percaya. Hei, malaikat, namaku Dominic Sawyer. Apakah saya mendapat kehormatan untuk mengenal Anda? Dominic mencapai dia, sama seperti yang lainnya, secara keliru mengira Cynthia adalah pacar baru Leon. Meskipun dia tidak yakin dia adalah seorang janda cerai yang bangkrut dan tidak memiliki orang tua berhasil memenangkan hati Cynthia, dia yakin bahwa dia akan mampu membuat Cynthia terkesan, mengingat dia dalam banyak hal. Bab 240. Adapun keinginan untuk mengesankan Janice tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Cynthia jauh lebih baik daripada Janice dalam segala aspek dan jika dia bisa memenangkan hati Cynthia, mengapa dia puas dengan Janice? Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir aku ingin mengenalmu? Cynthia mendengus. Dia adalah seorang wanita manja, sombong yang tidak memberi waktu kepada orang lain. Jadi bagaimana orang bisa mengharapkan dia memenuhi permintaan Dominic? Kamu, Dominic membeku saat mendengar ini. Dia selalu menganggap dirinya tinggi, jadi wajar saja, dia tidak akan menerima hinaan Cynthia dengan tenang. Anda pikir Anda siapa? Kamu hanyalah pacar anak anjing yang baik dan tidak berguna. Jadi beraninya kamu bersikap seperti seorang putri, persetan. Cynthia memutar matanya dan, tanpa peringatan apapun, mengangkat lengannya dan menamparkan pipi Dominic. Memukul, suara kontak kulit bergema di seluruh ruangan, dan Dominic sangat terkejut hingga dia hampir terjatuh ke belakang karena benturan. Beraninya kamu menamparku, pekiknya tak percaya sambil memegangi pipinya. Terus, Cynthia mendengus jijik, menatap Dominic dengan sikapnya yang tinggi dan perkasa. Kemarahan melonjak ke seluruh tubuh Dominic. Meskipun dia tidak pernah menganjurkan kekerasan, terutama terhadap perempuan, gagasan dipermalukan di depan semua temannya membuatnya sangat marah sehingga dia juga mengangkat tangannya untuk menamparkan Cynthia sebagai pembalasan. Gedebuk namun, sebelum dia bisa melakukannya, Cynthia mengangkat kakinya dan menendang dadanya. Kaki Dominic lemas di bawahnya, dan bagian belakang kepalanya terbanting ke dinding di belakangnya, mengeluarkan darah. Cynthia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia sudah cukup kesal dengan tingkah laku Dominic dan sekarang setelah Dominic hampir memukulnya. Dia bahkan tidak menunggu sampai Dominic bangun sebelum menamparkan wajahnya sekali lagi. Leon terkejut dengan hal ini.
Dia dengan cepat melangkah maju dan menghentikan Cynthia sebelum dia bisa maju lebih jauh. Cukup, Cynthia. Dia adalah teman lamaku dan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Tolong jangan minta dia bertanggung jawab atas hal ini. Namun Dominic tampaknya tidak berterima kasih atas bantuan Leon. Sebaliknya, ketika dia mengulurkan tangan untuk menyeka dahinya dan menemukan darah, dia menjadi semakin marah. Dasar brengsek, beraninya kau mengeroyokku seperti ini. Tunggu saja, sepupuku adalah manajer hotel ini, dan aku berjanji tidak satu pun dari kalian akan keluar dari tempat ini tanpa cedera. Dominic, yang masih berpikir bahwa Cynthia dan Leon adalah satu kesatuan, secara otomatis berasumsi bahwa mereka berdua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Oh, begitu, baiklah, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan sepupumu itu. Wajah Cynthia tergores Malik. Tunggu saja. Dominic tersenyum menakutkan dan memutar nomor di teleponnya. Leon ragu-ragu sejenak ketika melihat ini. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Cynthia, dia tahu betapa dia adalah orang yang penuh semangat dan pemarah, dan Dominic lah yang akan sangat menderita jika dia melewatinya. Karena itu, dia memutuskan untuk maju dan menyelesaikan pertarungan ini sebelum menjadi lebih buruk, tetapi tidak hanya Dominic yang melakukannya. Yah, setidaknya dia mencoba. Leon, menurutku kalian harus pergi, kata Janice dengan gelisah. Dia khawatir hal-hal akan terjadi.